Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alaisha Madiha dengan NIM 12492400022 dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Tapi, apa sebenarnya HAM itu? Mengapa penting? Dan bagaimana cara kita melindunginya? Yuk kita bahas bersama. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita semua memiliki HAM. Contoh HAM antara lain, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas perlindungan hukum. HAM menjadi dasar dari kehidupan yang adil dan bermartabat. Yang selanjutnya, kita akan membahas awal mula terjadinya HAM. Konsep HAM sudah ada sejak zaman dahulu, tapi pengakuan resminya secara global dimulai setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Ini adalah tonggak penting yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Di Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. HAM terbagi dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama ada hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan hak pemilih dalam pemilu. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Yang ketiga ada hak kolektif, seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, dan lingkungan hidup yang bersih. Setiap jenis hak ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa hanya untuk fokus ke dalam hak asasi politik aja, tidak bisa hanya untuk ekonomi saja, tetapi semua itu saling berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi saat seseorang atau pihak tertentu merampas hak orang lain. Contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia yaitu seperti penyiksaan, perbudakan, diskriminasi rasial, pembunuhan tanpa proses hukum. Di Indonesia pernah terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contohnya itu seperti tragedi 1965, tragedi Trisakti 1998, kasus Timur Timur, dan masih banyak lainnya. Nah, kasus-kasus tersebut itu harus diusut secara tuntas dan ditangani agar tidak terjadi lagi dan akan berdampak sangat buruk. Upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, lembaga, dan masyarakat. Ada beberapa lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia, seperti Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Kita sebagai warga negara juga punya peran. Kita bisa mulai dengan menghargai hak orang lain, tidak diskriminatif, dan berani bersuara jika melihat pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin itu saja mengenai pembahasan hak asasi manusia. Saya bisa tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bukan hanya soal hukum atau politik. Ini soal kemanusiaan. Setiap dari kita berhak hidup dengan martabat, kebebasan, dan keadilan. Jadi, mari kita saling menghormati, saling melindungi, dan bersama menjaga hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.